Oke ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Sip, sip. Mulai. Eh, Ntar dulu, gue harus ke. Oke, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, teman-teman SMAN Negeri 5 Kota Tangerang. Di sini sudah ada Amanda. Halo Amanda, dada. Oke, ada Amanda, ada Bu Rianti. Halo. Dada, Bu Rianti. Diam aja dong. Ada Sensei Hanin. Halo Sensei. Halo. Ada Pak Supriyono. Oke ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuatkan modul mengenai Google Meet atau Google Hangout Meet. Oke ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu produk Google aplikasi yang sangat luar biasa, powerful. Jadi ini nanti kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran, untuk proses kita berkolaborasi tatap muka dalam dunia maya untuk kepentingan organisasi, institusi, atau bisnis, atau apapun. Nah, khusus karena ini kita sudah memakai Google Suite for Education, maka konteksnya adalah bagaimana memanfaatkan Google Hangout Meet ini untuk kita belajar atau mengajar dan nanti mungkin akan kita kolaborasikan atau kita integrasikan ke classroom. Gitu ya. Pertama mungkin saya akan tampilkan dulu slide saya sebentar. Karena di sini teman-teman, terutama Pak Supriyono di sini ada, nanti mungkin kalau ada masukan atau ada pertanyaan, kita bahas bareng-bareng ya, supaya nanti yang melihat video ini mengerti atau paham betul dari awal sampai akhir. Ya. Yang pertama saya tampilkan dulu, sebentar saya siapkan slide-nya dulu. Oke, saya share dulu. Ya, dia nggak kurang stabil gitu ya. Oke, ini dia slide-nya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi nanti kita belajar menggunakan Hangout Meet ini di classroom. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin pertama saya sampaikan. Pertama, untuk kita sebagai pengajar, ya, sebagai guru, baik itu sebagai guru mungkin SD, SMP, menengah, dasar, sampai mungkin kita seorang dosen, ada beberapa aplikasi atau Google Apps yang sudah disediakan oleh Google dan itu luar biasa powerful-nya. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai pengajar, menurut hemat saya ini adalah beberapa aplikasi yang mungkin patut kita coba karena nanti prinsipnya gini.
semua aplikasi Google itu diciptakan itu berdiri sendiri, ya. Kemarin sempat saya bahas di di materi sebelumnya. Jadi ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada Hangout Meet, ada Docs, Sheet, Slide, Calendar, Form, Jamboard, Site, dan YouTube. Nah, untuk kita mungkin ya sebagai pemula, ada beberapa yang perlu kita pahami, yang kita mengerti dan mungkin kita perlu biasakan gitu ya. Yang pertama adalah Gmail. Saya ulang kembali, saya asumsikan mungkin Bapak Ibu masih pemula untuk menggunakan Google Apps ini. Jadi dari sekian banyak aplikasi Google, untuk pintu masuknya atau master key-nya adalah Gmail, ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebuah akun, terutama kita membahas ini adalah akun Google Suite, untuk pintu masuknya silahkan kita login dulu ke Gmail, ya. Nah, setelah kita login ke Gmail, baru kita bisa membuka aplikasi yang lainnya. Nah, ini untuk Gmail. Kemudian Drive ini adalah aplikasi untuk kita menyimpan atau penyimpanan cloud ya yang sudah disediakan oleh Google dan ini sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kalau kita memakai akun biasa menggunakan Gmail biasa itu kita diberikan oleh Google itu hanya kapasitas drive kita itu hanya 15 GB gitu. Tetapi kalau kita memakai Google Suite for Education ini, kita dikasih ruang penyimpanan unlimited tanpa batas, ya. Bisa kita simpan itu materi-materi, ya, bisa simpan gambar atau video itu unlimited, mau giga maupun tera ataupun mungkin bahkan peta, bisa dibayangkan, tidak ada batasnya. Nah, kemudian ini ada Classroom. Jadi ini udah sempat kita bahas juga. Jadi ini adalah tempat kita, media kita bertemu dengan anak-anak. Classroom ya. Jadi nanti kita bisa bikin kelas di situ. Kemudian di sini ada Hangout ya. Nanti ini perbedaan antara Hangout dan Hangout Meet. Jadi kalau Hangout ini adalah aplikasi bawaan dari Android biasanya. Jadi kalau kita mempunyai handphone Android, biasanya sudah sudah terinstall di dalamnya ada aplikasi Hangout. Nah ini aplikasi yang free, gratis, yang disediakan oleh Google. Nah, bedanya dengan Hangout Meet apa? Kalau Hangout Meet ini aplikasi yang jauh lebih powerful dari Hangout. Mungkin nanti kita bisa atau saya bisa jelaskan bahwa Hangout itu karena dia free bawaan dari aplikasi Android, maksimal dalam pertemuan menggunakan Hangout ini 25 peserta. Beda dengan Hangout Meet ya. Kalau Hangout Meet itu kita bisa lihat untuk dalam satu kesempatan waktu dia bisa menampung pesertanya itu 150 peserta dalam satu waktu secara real time. Nah, hebatnya sekarang dalam momentum sekarang ini itu di-upgrade oleh Google untuk satu pertemuan itu bisa mencapai 250 peserta. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau jumlah pesertanya itu lebih dari 250? Nah, tenang ya, karena Google itu menyediakan yang namanya live streaming. Jadi nanti pertemuan kita yang kita buat itu nanti kita bisa buat live streaming di YouTube, ya. Dan itu berapa kapasitasnya? Itu mencapai 100.000 peserta. Bisa dibayangkan. Kalau mungkin kalau murid kita ada 1.000 itu belum apa-apa. Ini 100.000 peserta real time. Jadi bisa nanti melihat apa yang kita sampaikan, materi-materi apa yang bisa kita sampaikan di Google Meet ini.
gitu ya, dan bisa ditonton maksimal 100.000 peserta. Kemudian sekali lagi kita sampaikan bahwa G-Suite for Education ini adalah aplikasi yang gratis yang disediakan oleh Google untuk pendidikan ya. Jadi untuk sekolah, universitas atau apapun yang dia bergerak di bidang pendidikan, maka dikasih ruang oleh Google untuk memanfaatkan G-Suite for Education ini. Nah, G-Suite for Education ini tadi yang disampaikan di awal bahwa itu adalah gabungan atau rangkaian dari beberapa materi atau aplikasi yang disediakan oleh Google yang bisa mensupport dunia pendidikan gitu. Kita sebagai pengajar, kita sebagai guru, kita sebagai dosen. Nah, gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau kita akan memahami mengenai Hangout Meet ini karena di beberapa momen itu tentunya kita membutuhkan semacam interaksi langsung ya secara visual ke murid-murid atau siswa menggunakan Hangout Meet ini. Nah, kemudian kemudahan apalagi yang kita dapatkan menggunakan Hangout Meet? Yang kedua adalah tidak terbatas waktunya, ya Bapak Ibu. Jadi sudah gratis, kemudian tidak terbatas waktunya. Karena ada beberapa produk yang lain yang gratis juga, tapi itu ada batasan waktunya. Jadi ada berapa menit, itu sudah ada warning bahwa wah ini nanti akan terputus gitu. Nah ini Hangout Meet ini tidak gitu ya. Jadi tidak berbatas waktu. Kita mau 1 jam, 2 jam, 12 jam, 24 jam bebas gitu ya. Dan itu unlimited, tidak terbatas oleh waktu. Nah kemudian kemudahan apa lagi yang kita dapatkan? Kita bisa merekam Bapak Ibu. Bisa merekam nanti pada saat kita melakukan pertemuan secara daring online menggunakan Google Meet. Nah, itu kita bisa merekam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan hasil rekamannya itu ke semua peserta. Nah, rekamannya itu juga tidak sulit ya, tidak sulit. Jadi nanti saya praktekkan di bagaimana cara kita memulai dari awal sampai kita bisa membuat pertemuan di Hangout Meet ini. Oke ya. Langkah pertamanya, ini mungkin saya stop dulu. Saya stop dulu presentasi yang ini. Kemudian saya presentasiin lagi ke jendela berikutnya yang ini. Kita tunggu dulu sebentar. Tampil nggak Pak Bu Manda? Tampil ya. Oke ya. Pertama, kita ingat Bapak Ibu, kalau kita mau memasuki atau membuka Google Apps, kalau kita nggak tahu caranya, yang paling simpel apa? Yang paling simpel, yang paling mudah apa? Kita ketikkan gmail.com. Seperti ini. Ya. Kemudian kita pakai, misalkan saya pakai akun Google Suite yang ini misalkan. Yang ini ya. Oke. Kemudian masukkan passwordnya. Teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ada pertanyaan, silakan
ya, kita berinteraksi aja, kita sharing. Oke, ini ya. Kemudian ingat untuk membuka salah satu cara membuka Google Apps itu yang paling mudah adalah dengan memilih titik-titik 9 titik yang ada di sebelah akun kita ini. Klik di situ, maka nanti akan diperlihatkan aplikasi yang ada ya. Nah, di sini kita memilih Meet. Klik Meet. Nah, seperti ini. Kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, gampang ya. Atau kalau cara yang paling cara yang paling terstruktur, ada satu lagi nih aplikasi Google Meet yang apa namanya? Yang powerful juga. Jadi namanya Google Calendar. Jadi kita buka titik 9 ini ya. Jadi nanti salah satu nanti aplikasi yang mungkin nanti kita bahas di modul yang lain atau yang harus kita pahami salah satunya adalah Google Calendar. Misalkan kita mau membuat penjadwalan untuk misalkan untuk membahas suatu materi secara daring, tatap muka. Nah, itu bisa kita buat dulu di kalender. Klik kalender gitu. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada apa namanya? Di kalender ini itu ada namanya create di sini ya, buat. Ya. Create atau buat. Karena ini konteksnya kita untuk membuat penjadwalan untuk pertemuan menggunakan Hangout Meet, kita klik di sini. Kita pilih dulu tanggalnya, misalkan Bapak Ibu ada penjadwalan dengan anak-anak siswa pertemuan daring di tanggal 22 misalkan, hari Rabu, silahkan klik dulu. Atau langsung aja dibuat, nggak apa-apa ya, create. Create, nanti akan tampil kotak dialog untuk pembuatan penjadwalannya. Nah, di sini Bapak Ibu ketikkan judulnya. Misalkan judulnya apa? Misalkan pembahasan matematik misalkan, ini tentang matematik, misalkan pembahasan persamaan linear misalkan, gitu. Linear. Nah, gitu ya, pembahasannya itu, kemudian eventnya, nama judulnya itu, kemudian tanggalnya ditentukan, tanggal berapa, tanggal 22 seperti tadi, atau kita mau nanti sore misalkan, tanggal 20. Oke, tanggal 20 di sini ya, tinggal diatur mau tanggal berapa, misalkan tanggal 20 jam berapa, jam nanti sore misalkan jam 3 atau jam 3.30 PM sampai jam berapa? Misalkan 2 jam, berarti jam selesai jam 5.30 misalkan, seperti itu. Ya. Kemudian add guest ya. Kita mau undangnya siapa? Nah, cara mengundang untuk kita bergabung dengan Hangout Meet ini ada beberapa cara. Kalau cara yang paling yang paling terinci adalah dengan kita mengundang secara khusus. Jadi nanti bisa ketikan di sini alamat email yang kita akan undang. Misalkan di sini ada, misalkan kalau kita udah tahu ya, misalkan Amanda at sman 5 Tangerang Kota .sch.id misalkan gitu ya. Terus saya undang lagi misalkan Haninda at sman 5 Tangerang Kota .sch.id seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara di sini yang kita bisa lebih simpel untuk mengundang itu ya.
Kalau kita bicara Google Suite, sebenarnya di Google Suite itu kita bisa membuat grup dan organisasi. Misalkan kalau Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas, katakanlah IPS, IPA kelas 10. Nah, nanti bisa dibuat tuh organisasinya gitu. Jadi yang nanti kita undang di sini adalah email organisasinya. Jadi satu email itu akan diterima oleh seluruh murid. Nah, nanti kita belajar lagi itu ada namanya Google Group ya. Jadi ada lagi aplikasi Google Group. Nah, itu nanti bisa kita integrasikan ke kalender ini. Ini contoh misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada add location konferensinya. Kita mau mengadakan misalkan secara daring misalkan. Secara daring gitu ya. Atau tidak diisi juga nggak apa-apa ya kalau secara daring. Atau kalau misalkan kita mau ada lokasi tertentu yang kita tuju, misalkan SMAN 5 Tangerang misalkan, gitu ya. Tangerang, gitu. Bisa kita klik juga sini. Kemudian kita atur secara lebih spesifik, klik more option ya di sini. Klik more option. Gitu. Oke, seperti ini. Oke, kita tunggu. Sebentar. Ini dia apa namanya loading ini karena dia mengecek email-email ini yang kita udah undang itu apakah emailnya sudah valid atau belum, gitu ya. Kalau tidak kita undang biasanya dia akan lebih cepat membacanya, gitu. Oke. Oke ya, kita save dulu deh, kita save dulu, kita lihat ya. Nanti kita edit lagi. Coba kita lihat editnya seperti apa. Oke. Cara ngeditnya gampang ya Bapak Ibu. Ini kan sudah ada apa namanya? Sudah ada jadwalnya nih di tanggal 20 jam 3 sampai jam 4.30. Jam 5.30, sorry. Ya. Nah, itu tinggal di double klik aja nanti kalau kita mau ada perubahan. Kita klik ya. Kemudian tadi ya Hangout Meet-nya kita aktifkan. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini partisipannya mencapai 250 partisipan. Wow, itu menurut saya kalau di rata-ratakan satu kelasnya 35 itu bisa mungkin 5-6 kelas ya, bisa masuk sekaligus. Nah, kalau misalkan jauh lebih dari itu, bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita klik lagi di sini Bapak Ibu. Klik, kemudian di sini ada apa namanya? Di sini ada add live stream. Nah, klik add live stream. Nah, bisa lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini dia apa namanya? link stream meet-nya. Jadi kita kopikan ini, nanti inilah yang dibagikan ke peserta ya. Misalkan kalau kita mungkin rapat seluruh guru di Kota Tangerang misalkan gitu. Itu kan mungkin bisa puluhan atau mungkin puluhan ribu ya gitu. Nah, ini kan untuk live streaming ini batasannya bisa 100.000 peserta. Di luar yang 250 tadi. Kalau bedanya apa? Kalau yang 250 partisipan ini bisa berinteraksi secara langsung ya, real time. Jadi dia bisa bertanya juga, bisa interaksi. Nah, kalau live streaming dia hanya bisa melihat saja, melihat tanpa bisa berinteraksi. Paling tidak, kalaupun dia mau berkomentar nanti ada live chatnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat yang namanya streaming di YouTube. Nah, ini caranya. Ya, luar biasa kan Bapak Ibu ya. Jadi selain kita bisa mengundang 250 partisipan yang bisa kita berinteraksi secara langsung, bisa juga kita mengundang
orang lain atau orang di luar 250 itu untuk melihat, memantau ya, melihat apa yang kita diskusikan secara langsung 100.000 peserta. Nah, kemudian kalau misalkan kita undang beberapa undangan yang kita ketikkan di sini, ya bisa kita kasih notifikasinya. Ya, jadi kalau kalender itu, ya Google Calendar itu sebenarnya juga ada di beberapa bawaan dari, misalkan kalau di handphone itu yang Android-nya itu ada Google Calendar. Nah, kalau kita menggunakan akun yang diundang di sini, maka nanti di handphone kita, di laptop kita, kalau kita aktifkan notifikasinya itu akan diberitahu gitu, ya, diberitahu. Notifikasinya itu kapan? Misalkan kita perencanaannya tadi tanggal 20 jam setengah 4 sore. Nah, itu bisa kita kasihkan timernya di sini. Dia akan diingatkan oleh Google Calendar itu kapan acaranya untuk semua peserta. Seperti itu. Kemudian, nah ini penting juga. Ini ada deskripsi. Nah, deskripsi ini bisa kita deskripsikan, misalkan ini tentang pembahasan persamaan linear. Nah, itu tentang apa ya? Bab berapa? Misalkan kalau kita sebagai pengajar ya, kompetensi KD-nya apa gitu ya. Kemudian kalau ada file yang ingin dibagikan, Ibu bisa attachment, Bapak Ibu bisa attachment di sini. Ya. Jadi pada saat peserta itu atau murid itu sudah tahu jadwalnya kapan, nah materinya bisa dibagikan di awal. Jadi nanti kalau kita udah ada materinya, misalkan kita masukkan dalam bentuk Word atau Excel atau PDF gitu ya, atau berupa link. Nah ini kita masukkan di sini, di attachment sini. Ya, jadi nanti para peserta siswa itu dia akan menerima materinya terlebih dahulu. Dia bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Pada saat pelaksanaan tatap muka atau daring ini, dia sudah mengerti apa yang mau dibahas, gitu. Jadi tidak lagi membahas atau mempelajari dari awal. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita save, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Cara membuat link atau cara membuat Hangout Meet, gitu. Nah, untuk memulainya tinggal nanti pada saat pelaksanaannya tiba, kan nanti ada notifikasi kan, gitu ya. Atau mungkin ditambahkan juga di sini di deskripsi ini, misalkan diharapkan peserta, bergabung 30 menit sebelum acara dimulai. Supaya ada persiapan, seperti itu, save. Jadi nanti notifikasinya akan disampaikan salah satunya ini. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, selesai. Ya, jadi itu kalau kita membuat penjadwalan Hangout Meet atau streaming menggunakan Google Calendar. Nah, terus bagaimana kalau kita mengintegrasikan Google Meet-nya ini dengan Classroom? Nah, itu lebih keren lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan lagi, saya buka, saya balik ke Gmail lagi, kemudian saya buka yang namanya Classroom seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan lebih merasa wow keren banget ya, karena memang nanti ada fitur yang sangat mudah kita lakukan di Classroom. Nah, ini ada beberapa kelas, ini contoh untuk penggunaan PAT ini sebenarnya, tapi ini hanya contoh saja. Misalkan saya mengambil contoh kelasnya, kalau kemarin Pak Jani mungkin Pak Harno ya, misalkan contoh Pak Harno nih, 11 IPS 3. Saya klik dulu kelasnya, ya, kelasnya. Kemudian lihat nih, Bapak Ibu, gampang sekali ya. Bapak Ibu tinggal klik nih, namanya setting di sini, pengaturan. Klik pengaturan,
Nah, ini hebatnya Google nih. Nih. Jadi Classroom ini kalau dia berdiri sendiri ini bukan apa-apa, tapi Classroom ini bisa tadi diintegrasikan ke Google Doc, ya, ke Google Drive, ke Google Form. Nah, ini kita integrasikan ke Google Meet, Hangout Meet. Nah, ini dia. Nih, Bu, udah ada di Classroom itu ada fasilitasnya buat link Meet. Nah, tapi dengan catatan, fitur ini hanya ada di akun Google Suite for Education. Jadi kalau Bapak Ibu membuat Classroom dengan akun biasa, ini tidak ada fasilitas ini. Nah, Meet itu juga sebenarnya kalau dia sebagai peserta, ya saya balik lagi, ya di sini. Kalau dia sebagai peserta, nih, yang 250 partisipan ini, ya, dia boleh memakai akun Gmail biasa. Tetapi kalau untuk membuat event, acara, room, nah itu harus menggunakan Google Suite. Ya, itu aturannya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, gimana kalau murid-murid nggak punya akun Google Suite? Ya nggak masalah. Yang penting gurunya sudah punya. Itu ya, sudah punya, sudah ada. Jadi gurunya membuat eventnya, anak-anak tinggal di invite, diundang, gitu. Nah, balik lagi ke Classroom dulu, ya. Di sini ada fasilitas, saya ulang lagi ya, saya ulang lagi dari awal. Kita buka Google Classroom, kemudian pilih kelas mana yang mau dibuatkan Google Meet-nya, kemudian klik pengaturan di sini, klik. Kemudian kita geser ke bawah, scroll di bawah. Nah, di sini sudah ada namanya buat link Meet, ya. Kita klik di sini, klik saja, ya. Nah, nanti dia sudah online. Nah, wow. Nah, ini udah ada nih, Bapak Ibu. Inilah nanti yang akan di-share ke murid, ya. Di-share ke murid. Salin, gitu. Misalkan contoh ya, disalin, kemudian bisa kita masukkan ini ke forum. Ya, ini harus disimpan dulu. Sorry. Ini disimpan dulu. Kemudian misalkan kita ketikkan di sini di forum. Ya. Ini misalkan pembahasan matematika persamaan linear secara daring akan dilaksanakan pada secara online, misalkan gitu ya. Nah, ini bagikan linknya seperti ini, posting, gitu. Nah, ini. Nah, ini udah ada. Jadi ya, nanti anak-anak sudah tahu linknya. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih mudah lagi, sebenarnya di Classroom-nya sendiri itu akan dibuatkan nih. Nih, saya zoom ya. Saya zoom. Nah, ini Bapak Ibu nih. Tuh. Kelihatan kan ya? Di sini ada link Meet-nya. Nah, link Meet ini hanya berlaku untuk kelas 11 IPS 3. Gitu. Jadi yang bergabung di sini, yang tahu kode room-nya, ya, kode meeting-nya itu hanya untuk kelas 11 IPS 3. Jadi sudah ada dibuatkan oleh Google di sini. Jadi sangat memudahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk penggunaan Hangout Meet di Classroom. Oke. Nah, kemudian apa lagi kelebihan dari Hangout Meet? Oke ya, saya balik lagi ke tadi, ke teman-teman yang tadi yang sudah ada ya di sini. Saya stop itunya, balik lagi. Nah, di sini udah ada beberapa teman saya yang mungkin saya anggap ini murid ya, murid ada Bu Rianti,
Bu Rianti, ada Bu Hanin, ada Bu Amanda, gitu ya. Nah, eh, nanti eh, saya jelaskan menu-menu yang ada di Google Meet ini, ya. Yang pertama, yang paling bawah ini, ya, di sini ada Google Hangout Meet, nih salah ngetik nih, typo di sini. Nah, ini penjadwalan segala macam. Nah, ini kalau attachment ini kalau misalkan kita menyisipkan tadi yang di Google Calendar, file yang materi yang apa yang mau disampaikan, di sini ada. Itu yang pertama. Kemudian geser ke tengah, ya, geser ke tengah. Di sini ada mic, kemudian di sini ada telepon, kemudian di sini ada eh, kamera, ya. Nah, kalau mic ini digunakan untuk kita bicara gini ya, speaker ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya dalam satu rapat atau satu pembelajaran, proses belajar, nah diusahakan nanti selain yang berbicara kita mute gitu ya di sini supaya nanti tidak ada apa noise ya, bisingan gitu. Kemudian ini untuk telepon ya. Kalau di beberapa negara, terutama di Amerika, ini sudah fitur ini sudah aktif. Jadi kita bisa nelpon menggunakan ini, ya. Tapi karena di Indonesia belum diaktifkan, jadi belum bisa dipakai fitur yang untuk telepon ini, untuk live call-nya. Kemudian ini adalah eh, untuk tampilan kamera. Kita mau terlihat atau tidak. Nah, ini nanti pertimbangannya adalah kuota, Bapak Ibu. Ya, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian di sebelah kanan lagi, ini adalah ada turn on caption. Jadi fungsinya apa? Pada saat ini kita aktifkan, ya. Jadi setiap nanti kita bicara karena ini language-nya dalam bahasa Inggris, maka nanti kayak semacam apa sih? Ada semacam title gitu ya. Ada apa sih macam itu kayak gitu. Nah ini seperti ini, ya. Cuman ini pasti akan sangat aneh ya, karena settingan di saya bahasa Indonesia, tapi captionnya itu bahasa Inggris, gitu ya, mesti disetting ulang. Jadi harus bahasa Indonesia juga. Oke, ini karena ini aneh, saya matikan dulu. Dan ini mungkin kalau untuk guru-guru bahasa Inggris ini akan sangat berguna, karena nanti guru-guru bahasa Inggris itu akan berbicara menggunakan tentunya bahasa Inggris. Nah, nanti captionnya itu akan tampil setiap kita ada voice, ya, ada suara. Ini saya matikan dulu. Kemudian ini tadi present now. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa mempresentasikan materi-materi itu di sini, ya. Misalkan dalam bentuk kalau kita present now nih seperti ini. Nah, kita mau menampilkan apa? Your entire screen, berarti screen yang ada di sini atau window. Kadang-kadang kan kita membuka tab baru atau aplikasi yang lain. Misalkan kita buka Microsoft Word, ya, misalkan membuka PowerPoint atau membuka jendela yang lain. Nah, itu menggunakan window. Pilihannya seperti itu supaya nanti seluruh peserta itu bisa melihat apa screen yang kita share. Nah, tuh ya. Kemudian belum selesai ya. Di sebelah sini ada 3 titik di bawah pojok kiri kanan bawah, itu ada more option. Nah, kalau kita klik di situ itu ada beberapa apa namanya? Settingan ya. Ada beberapa panel di situ. Yang paling atas ini yang paling paling powerful nih, Bapak Ibu. Jadi kita tuh bisa merekam meeting ya. Kita klik di sini record meeting, ya. Saya klik. Nah, di sini ditanya dulu, benar nggak nih mau direkam? Nah, itu Google tuh sangat menghargai privasi kita ya. Jadi ditanya dulu, benar nggak mau merekam? Kalau iya, kita accept. Ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah kita aktifkan mode rekamnya, maka di sini nanti ada simbol rec ya, dan itu nanti ada tombol merah. Kalau ada tombol merah rec ini berarti ini setiap aktivitas yang sekarang ini adalah terekam, gitu ya. Nah, rekamannya bagaimana? Rekamannya nanti secara otomatis dibuatkan oleh Google dan itu akan
ditaruh di folder Google Meetings ya, Meetings ada di Google Drive gitu ya. Ini ada yang matiin rekamannya nih. Oh iya aku. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Amanda. Karena gini ya, karena ini kan kita semua pakai akun Google Suite ya, gitu ya. Jadi kita punya hak akses untuk itu, gitu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi. Ini kita merekam. Nanti kita lihat hasil rekamannya. Ini udah mulai merekam mulai sekarang. Kemudian ini ada change layout. Kita mau tampilannya seperti apa. Terus ada full screen. Kemudian ini ada turn on caption yang tadi. Setiap kita berbicara nanti ada caption yang akan ditampilkan. Kemudian di sini yang penting nih, ini ada setting, ya, setting. Di sini ada pengaturan audio dan video. Sorry, maaf. Untuk yang audio, mungkin kalau nanti kita punya device yang bagus, mungkin kita pakai mikrofonnya apalah, mereknya apa. Nah itu bisa kita arahkan di sini, kita bisa atur. Karena ini cuma saya memakai default dari bawaan dari laptop, ya inilah yang ada. Nah, begitupun dengan videonya. Videonya juga bisa kita atur. Nah, ini kameranya kita pakai apa? Apakah nanti mungkin kita pakai SLR atau apalah gitu. Bisa kita atur di sini. Nah, di sini yang perlu kita pahami itu ada dua nih. Di sini pengaturan send resolution maximum, ada receive resolution maximum. Kalau send resolution maximum itu adalah resolusi yang akan kita bagikan, yang akan diterima oleh peserta, gitu ya. Nah itu berkaitan dengan ini kuota nih. Kalau misalkan kita mau irit kuotanya, resolusinya jangan pakai resolusi yang besar, gitu. Karena semakin tinggi resolusinya, berarti nanti memakan kuotanya akan semakin banyak, gitu ya konsekuensinya ya, gitu. Begitupun dengan resolusi yang ini, kita menerima resolusi dari teman-teman yang menampilkan, misalkan saya mau melihat Bu atau Bu Rianti atau Bu Hanin, nah resolusinya apa yang saya mau lihat? Apakah high definition? Nah ini kalau yang paling tinggi berarti kan nanti tetap akan memakan kuotanya semakin besar. Atau audio only, gitu ya. Kalau kita memang pengen menghemat kuota, pakai aja audio only. Jadi nanti nggak akan tampil gambar, cuman suara. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu yang settingan yang ada di sini. Kemudian use phone for audio. Nah ini yang saya katakan tadi. Untuk kita di Indonesia ini belum diaktifkan oleh pihak Google ya untuk menelpon secara live call. Kemudian kita beralih ke atas sini ya. Di atas ini ada namanya people. People. Nah, di people ini kita bisa tahu nih, wah siapa aja nih yang sudah bergabung. Di sini udah ada saya, kemudian Bu Amanda, ada Bu Hanin, ada Bu Rianti, ada Pak Supriyono. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada chat. Nah, ada chat. Nah, ada chat itu ini apa namanya? Untuk kita ngobrol ya, ngobrol tanpa suara. Jadi kita seperti chat biasa kayak mungkin di WhatsApp atau apa gitu ya. Kayak di medsos lah ya, kita chat kayak gitu. Nah, itu menu utama yang ada di Google Meet Bapak Ibu. Tapi kalau kita explore lebih jauh lagi, ternyata ada beberapa add-on atau tambahan extension yang bisa kita tambahkan. Ya, di sini saya akan share 3 dulu ya, 3 dulu extension yang saya tambahkan. Yang pertama itu, saya balik lagi ke slide saya. Yang pertama itu adalah, masa sih? Oh iya, saya belum share dulu ya. Share dulu, sebentar, saya share dulu. Saya share dulu. Panas ya Bu Rianti ya, ini murid saya yang paling hebat nih, Bu Rianti nih. Belajar aja pakai kipas kan, gitu ya. Kalau kita pakai AC Bu di sini Bu, nggak pakai kipas, gitu. Nah ini udah tampilkan ya slide saya ya. Jadi saya mau presentasikan ada 3 extension yang
kayaknya sih wajib kita install. Pertama adalah Google Meet Grid View, gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti tampilan apa namanya di Google Meet kita, kalau dia ada 100, maka 100 orang inilah yang ditampilkan. Kalau ada 250, ya 250 yang ditampilkan. Jadi secara real time, jadi kelihatan, oh ini si A, si B, si C, si Z. Nah itu ditampilkan ya. Jadi ini adalah menurut saya sih aplikasi yang layak kita masukkan gitu ya. Kemudian di sini ada Note Reaction for Google Meet. Nah, ini adalah apa sih disebutnya emoticon ya? Emoji yang kita bisa share ke teman-teman pada saat meeting. Apakah kita bertepuk tangan atau nanti kita praktekkan ke murid-murid atau teman-teman saya di sini, ya. Kemudian yang terakhir adalah Meet Attendance. Meet Attendance ini adalah ini luar biasa lagi nih. Ini adalah aplikasi yang disediakan untuk mengabsen. Jadi setiap siapapun yang tergabung dalam join ke conference atau ke hangout meet kita itu akan dibuatkan absensi dalam bentuk Google Sheet. Jadi kita nggak perlu lagi mengabsen si A hadir nggak, si B datang nggak, si C gabung nggak. Jadi nanti sudah otomatis sudah ada. Ya, kita coba praktekkan ketiga aplikasi tadi. Ya, pertama itu Google Grid View Meet. Nah ini dia. Jadi kita mau tampilkan kalau banyak nih kita tampilkan tampilan semua. Wah ini malah makan nih murid saya nih. Aduh, gurunya belum makan, muridnya udah makan. Tapi nggak apa-apa. Ini murid saya yang paling lah, ya. Terus di sini ada grid view, jadi kita bisa menampilkan secara real time kalau ada 200, 1000 orang mungkin akan tampil di sini, ya. Kemudian tadi ada yang namanya note reaction ya di sini nih. Nah, kalau ini sudah kita masukkan, ya, nanti di pojok kiri atas nih ada nih seperti ini. Mungkin yang ini kesempatan ini yang sudah bergabung itu yang sudah ada kayaknya yang di install itu Bu Amanda ya. Jadi di sini ada di sebelah kirinya itu ada kita ngasih jempol, well done kita tepuk tangan atau kita mikir atau kita takjub atau kita ketawa. Jadi kalau ada hal-hal dalam proses itu ada hal-hal yang perlu kita respon, nah itu bisa kita itu. Misalkan kita kasih jempol gitu. Belum ada ya? Ya, ini ada nih. Terus kita tepuk tangan, well done. Nah, itu ada. Saya tepuk tangan. Coba Amanda tepuk tangan. Nah, Bu Amanda. Terus kalau misalkan dalam prosesnya ada misalkan ada murid saya, Pak, saya mau bertanya, Pak, saya mau bicara, Pak, saya mau ngomong. Nah, itu ada lagi di sini adalah apa nih? Raise hand ya, mengangkat tangan. Coba Bu Amanda praktekin. Ya. Nah, itu Bu Amanda dia angkat tangan berarti Bu Amanda mau mungkin bertanya atau mau menjawab. Gitu ya, keren ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aplikasi di mana kita bisa mengungkapkan apa mengekspresikan ya menggunakan emoji. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang meet attendance ya. Jadi di sini ada apa namanya? Mudah-mudahan udah aktif nih. Jadi di sini ada meet attendance ini jadi absensi real time. Jadi kita tidak perlu lagi mengabsen manual gitu ya. Contohnya kita lihat ya, ini laporannya sudah jadi apa belum? Kita klik yang ini. Bentar. Bu Rianti itu dilihat seluruh dunia loh. Ini kita posting di YouTube loh. Gitu. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat laporan menggunakan Meet Attendance-nya.
seperti apa sih hasilnya gitu kan? Kita penasaran nih. Saya present lagi ya. Saya present lagi. Kita lihat. Lama di situ responnya. Ya, kita tunggu nih masih loading. Masih working. Jadi dalam bentuk Google Sheet. Tadi mungkin belum dinyalain kali ini ininya. Sebentar. Sebentar. Harusnya sudah nih. Sebentar. Tapi saya tadi habis, Pak. Nah, ini dia. Ini hasilnya nih. Nah, ini nggak bisa di apa sih? Nggak bisa direkayasa ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada nih. Nah, ini yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Jadi nanti bisa dibayangkan kalau kita ngajar satu kelas atau berapa angkatan, berapa kelas maksudnya. Nah, itu daftar hadirnya sudah ada di sini Jadi nggak semua. usah bikin daftar hadir lagi. Betul, tidak usah bikin absensi karena sudah ada di sini. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Apa udah paham? Gampang kan? Sip. Keren kan? Keren. Nah, gitu. Laptopnya nggak keren. Itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran. Nah, dalam konteks yang sekarang kita share ini adalah membuat atau menggunakan Hangout Meet untuk kepentingan pembelajaran. Baik misalkan Bapak Ibu guru menerapkan langsung di classroom atau secara menggunakan Google Calendar gitu ya. Jadi hebatnya Google itu adalah dia semua aplikasi itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi Google yang lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru pembahasan kita kali ini. Mungkin kalau ada yang mau di-sharing atau apa, nanti kita kita bahas lagi di lain waktu atau nanti kita belajar atau membuat modul-modul yang lain ya untuk pembelajaran. Terima kasih pada teman-teman, murid-murid saya semua. Sampai ketemu lagi di modul-modul yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kan belum kita lihat nih hasil recordingnya. Ini kita stop dulu ya. Stop dulu. Nanti kita lihat nih, Bapak Ibu sebentar ya. Karena ini butuh waktu, ini kan baru kita stop. Mungkin paling lama 5 menit ya. Paling lama 5 menit. Maka nanti hasil rekamannya itu sudah ada di folder Google Drive kita. Nah, ini saya mau buktikan dulu ya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi ini diproses dulu. Aduh, murid saya yang ini nih ada-ada aja. Suruh tempelin stiker lah di mukanya. Gitu. Kita lihat dulu, nanti saya cek dulu di Google Drive saya sudah ada apa belum. Kayaknya sih butuh waktu ya. Ini kayaknya langsung udah ada nih. Ini saya share dulu deh. Wow, ini cepat begini ya. Sebentar. Sebentar, saya share dulu. Nah, di sini itu udah ada di email ya. Google Hangout Meet-nya. Wow, sudah ada gitu. Tapi kayaknya yang ini ya, maksudnya yang tadi terpotong kayaknya yang di stop sama Bu Amanda. Oh iya. Iya, mungkin kalau yang versi yang lama tadi. Nah, bisa kita ini juga ya, Bapak Ibu. Nah, ini rekaman yang tadi.
ya. Itu sebenarnya nanti ada di folder ini, Meet Recording. Nah, ini aja nih foldernya juga sudah dibuatkan oleh Google. Jadi sudah ada otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari mana nih video yang tadi. Ya, ini dia video-video yang sudah dibuatkan oleh Google. Itu ya. Nah, ini nanti masuk ini. Nah, terus kita juga kalau misalkan recordingnya 2 jam, 3 jam, 12 jam, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, besar filenya itu berapa giga gitu ya. Kalau Ibu pakai akun biasa, wah itu terbatas gitu ya, cuman 15 giga. Tapi kalau kita menggunakan Google Suite for Education ini, storage yang diberikan itu unlimited gitu. Enak kan ya? Gratis, unlimited gitu kan. Ini kan yang baru saya pakai itu cuma 1,gigabyte. Jadi kalau misalkan saya sudah 1 tera, 2 tera, tetap aja saya santai aja karena memang unlimited gitu ya. Jadi kita tidak lagi memikirkan storage. Jadi harapannya maksimalkan. Waduh, ini malah promo nih, nggak boleh nih nanti di suspend nih Aduh, ada ads-nya. sama Google nih. Minta bayaran Pak Dadang. Gitu ya. Jadi marilah kita sama-sama menjadi apa ya istilahnya pengajar yang pendidik ya, pendidik yang bisa menerapkan terutama IT ya di pembelajaran kita dan ini adalah sarana media yang sudah disediakan oleh Google ya kita tinggal memanfaatkannya aja itu aja ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf billahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih Kak Yasin endorse-nya. Mana sih?